Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa tidak ilah selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita menguatkan kembali keimanan kita yang senantiasa tiap hari kita pupuk dengan amal ibadah kita. Kita kuatkan dengan pengetahuan kita. Kita kuatkan dengan semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan kualitas iman dan takwa kita terus meningkat. Mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Takwa adalah fungsi dari waktu. Semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya usia kita, diharapkan tingkat ketakwaan kita pun semakin baik. Tingkat ketakwaan kita pun semakin meningkat. Sehingga dalam momen yang pasca Ramadan ini, sebagaimana Allah perintahkan kita sudah sebulan penuh berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa sebulan penuh agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sekarang pertanyaannya adalah, Ramadan sudah lewat, sudah 2 hari kita lalui dengan hari ini. Kira-kira bapak-bapak terasa enggak tingkat ketakwaannya meningkat? Mari kita evaluasi diri, mari kita berkaca, bermuhasabah. Kira-kira setelah Ramadan berlalu, tingkat ketakwaan kita meningkat ataukah tidak? Nah, dalam kesempatan yang baik ini, Khatib ingin sedikit sharing yang mengenai beberapa indikator bahwa Ramadan kita bagian dari Ramadan yang berkah. Amal-amal kita bagian dari amal-amal yang menuju keimanan dan ketakwaan kita yang semakin baik. Seperti tadi Khatib singgung bahwa sesungguhnya takwa kita itu fungsi dari waktu. Ya, semakin bertambahnya waktu usia kita, mari kita terus naikkan grafik keimanan dan ketakwaan kita. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, ada 3 indikator bahwa Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang sukses. Yang pertama adalah indikator kualitas shaim, yaitu kualitas kemampuan mengendalikan diri. Kita sebulan penuh dilatih ya untuk mengendalikan diri, makan, minum, menahan nafsu dan seterusnya. Bagaimana latihan selama sebulan penuh itu mampu menjadi latihan yang berhasil menjadi sifat, menjadi kebiasaan, menjadi habit, menjadi karakter kita sebagai seorang muslim yang mempunyai shaim yang baik, yang mempunyai kualitas pengendalian diri yang baik, yang mampu menahan nafsu dan lain sebagainya. Ini yang jadi parameter pertama agar ibadah Ramadan kita mampu membentuk pribadi muslim yang mampu pengendalian dirinya semakin baik. Yang kedua yaitu kualitas hablum minan nas, kualitas hubungan dengan sesama manusia.
Kita selaku muslim punya kewajiban dengan sesama manusia, baik dengan tetangga, dari yang terkecil dulu, dari keluarga kita, anak kita, istri kita, keluarga besar kita, kemudian tetangga-tetangga kita, bagaimana kita mampu untuk meningkatkan kualitas hablum minan nas kita sampai ke lingkungan-lingkungan kita, sampai ke tingkat RT, RW, kelurahan, bahkan lebih luas lagi. Semakin besar cakupan tingkat kesolehan sosial kita, hablum minan nas kita, maka semakin baik kualitas dari keimanan dan ketakwaan kita. Karena kita hidup sebagai makhluk sosial, bukan makhluk individu. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berdakwah, untuk memberikan kebaikan-kebaikan, mengajak kepada kebaikan-kebaikan, dan bahkan memberi contoh hal-hal baik kepada masyarakat. Maka bangunlah kualitas hablum minan nas kita dengan baik, kesolehan sosial. Dan yang ketiga, indikatornya adalah baiknya kualitas hablum minallah kita, hubungan dengan Allah. Selama Ramadan kita dilatih untuk qiyamul Ramadan, salat tarawih, qiyamul lail, salat tahajud, tilawah Quran, khatam 1 juz sehari, khatam 1 Quran 1 bulan, bahkan ada yang 2, ada yang 3, bahkan sampai 7, subhanallah. Dan latihan-latihan itu harus kita pertahankan di bulan Syawal dan seterusnya sampai menuju Ramadan kembali. Bagaimana bisa membentuk hablum minallah kita dengan baik, hubungan dengan Allah semakin baik. Nah, ini yang kita jaga bersama-sama agar semua amal ibadah kita di bulan Ramadan berbekas yang membentuk karakter kita sebagai muslim yang baik, sebagai muslim yang kafah menuju muslim yang senantiasa meningkat kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, selain dari 3 indikator tadi, di bulan Syawal ini ada juga 3 indikator amalan, 3 amalan yang Allah memberi balasan unlimited, tidak terbatas, subhanallah. Jadi Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang soleh, beriman, bertakwa kepada Allah akan memberi balasan kualitas amal, balasan yang tidak terbatas, unlimited. Yang pertama yaitu memaafkan. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Sadaqallahu adzim. Artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari sisi Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Di ayat ini Allah menerangkan bahwa Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang memberi maaf, memaafkan, membukakan pintu maafnya. Ini kaitannya dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Tentu kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia, pasti kita bisa berbuat salah. Demikian juga teman kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, dan lain sebagainya juga berbuat salah kepada kita. Maka di hari yang fitrih ini, di awal bulan Syawal,
kita masih mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Maka dibukakanlah pintu maaf-maaf itu untuk saudara-saudara kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, keluarga besar kita, teman-teman kita, dan seterusnya. Apalagi kalau misalkan dosanya dosa yang besar yang kita terima dari kezaliman saudara kita, kadang-kadang berat kali kita memaafkannya. Tapi di sini Allah menjanjikan, Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan balasan yang unlimited, tidak terbatas. Subhanallah. Maka mari dalam momen yang baik ini kita saling memaafkan. Yang kedua, amalan yang kedua yang Allah memberikan janjikan balasan yang unlimited adalah sabar. Ya, sabar. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqullaha. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahu alazim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepadaku, kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Allah menjanjikan pahala yang tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Tentu kita dalam menghadapi kehidupan ini akan menghadapi lika-liku kehidupan, cobaan kehidupan, dan itu pasti ya. Dan itu pasti. Karena kita adalah makhluk hidup, manusia, sunatullahnya pasti akan menghadapi ujian dan cobaan. Ada rasa sedih, ada rasa gembira, dan itu bagian kehidupan yang akan kita alami. Dan Allah memberi panduan ketika kita ditimpa ujian, musibah, maka hendaknya kita sabar. Dan ketika kita ditimpa kebaikan, Allah berikan kebaikan, maka hendaknya kita bersyukur. Subhanallah. Itulah urusan, sebaik-baiknya urusan seorang muslim ya. Bersabar dan senantiasa bersyukur dengan menghadapi kehidupan ini. Dan Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan dalam keadaan yang fitrah ini, baik ini, kadang-kadang kita mengucapkan minal aizin wal faizin, atau ja'alallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin. Artinya semoga Allah memberikan kami dan Anda, menjadikan kami dan Anda orang-orang yang kembali suci dan beruntung. Artinya apa? Dalam kesempatan yang baik ini pun, mari kita hendaklah menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang kembali fitrah, dan orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung itu apa sih? Orang-orang yang senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah SWT. Semua amal ibadah kita ketika kita timbang nanti di yaumul hisab itu lebih berat daripada amal keburukan kita. Plus selain itu juga rahmat Allah, berkah Allah juga Allah limpahkan kepada hamba-hambanya yang taat kepada perintah-perintahnya. Di sini makna sabar dan syukur senantiasa kita kuatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT.
Dan yang ketiga, amalan yang Allah berikan janjikan balasan yang unlimited adalah saum, puasa. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menerangkan setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya secara langsung tanpa batas. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kita sudah menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan termasuk puasa menjadi amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan-balasan yang unlimited insyaallah dengan kualitas amal-amal ibadah kita yang sudah kita lalui. Dan kita berdoa mudah-mudahan nanti kita bisa kembali bertemu dengan Ramadan berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah melalui Ramadan dengan baik. Kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang mampu mendapatkan hikmah Ramadan, meningkatkan kualitas shahim kita, meningkatkan hablum minan nas kita, meningkatkan hablum minallah kita, dan Allah juga memberikan ganjaran kepada sifat-sifat dan kebaikan kita, semua amal ibadah kita dengan memaafkan, sabar dan saum, mendapatkan balasan yang unlimited dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari di akhir khutbah ini khatib juga senantiasa mengajak untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa meningkatkan takwa kita dengan meningkatkan knowledge kita, pengetahuan kita tentang Islam. Ya, jangan pernah berhenti, jangan merasa pernah bisa, sudah merasa punya cukup, sudah merasa pinter, maka sesungguhnya ilmu Allah sangat luas dan waktu kita tidak cukup untuk belajar semuanya. Maka ambillah amalan yang semampu kita, yang kita mampu. Tidak harus semuanya. Yang kita mampu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kita takwa dengan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa beri petunjuk, senantiasa mampu meningkatkan takwa kita kepada Allah dan mampu menjadi hamba-hamba yang soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana wa'id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.